Hai Warriors, balik lagi di Question Answer episode 18. Kali ini kita masih bersama Ko Stefan Erastus. Halo Ko. Halo, bosan nggak sama gue Andre? Enggak dong. Nggak bosan ya? Jawabannya selalu bermutu. Sedap. Koko kan selalu ngangenin. Waduh. Gue balas nggak? Nggak usah ya? Nggak usah, jangan. Langsung aja. Lanjut, Kita di episode lanjut. 18. Ketika gue udah lagi proses mengampuni nih Ko, sama melepaskan masa lalu. Tapi dia di tengah jalan gitu, kok bisa keinget gitu sama kejadian tersebut gitu. Nah itu gimana biar memang lupain dan terus bisa let go gitu. Sebenarnya, basically yang nanya ini soal melupakan ini sering sih. Yang nanya sama gue Andre. Ya. Sebenarnya lu nggak mungkin melupakan sih. Lu nggak mungkin melupakan. Tapi kita harus sampai di titik memandang itu atau mengingat itu bukan menjadi sesuatu yang mengganggu. Karena lo kan ingat terus kok. Memori di otak kita tuh ya, itu nggak mungkin lupa sampai kita mati. Sebenarnya semua tersimpan. Hanya kita kurang bisa mengakses. Ini sih dari yang gue baca ya. Jadi lu emang nggak mungkin lupa. Jadi apalagi something yang sifatnya traumatis, yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba ngeliat kejadian yang kayak masa lalu, agak mirip masa lalu lu, jadi kayak, wah dulu gue ngalamin ini nih. Nah di sini yang dibutuhkan itu bukan lu melupakan, tapi cara lu memandang itu. Nah memandang itu sebagai sebuah memang kejatuhan, oke benar. Tetapi harus dipandang juga ada satu sudut pandang baru nih. Bukan hanya kejatuhan, tapi pembelajaran. Aku jatuh, karena itu aku belajar supaya nggak jatuh. Waktu itu aku jatuh kenapa ya? Karena ini. Ataupun waktu itu sikap hati gue gimana ya? Ataupun waktu itu gue kenapa ya gue bisa begitu? Karena gue benci orang kah? Atau karena gue harus mesti belajar mengampuni dari kejadian itu. Jangan orang ngajar tuh orang. Terus ketemu orang yang serupa ya. Atau ngeliat orang di mall nggak sengaja ketemu yang orang nyakitin lu. Kurang ngajar tuh orang. Enggak, justru ambil pelajarannya. Gue harus mulai belajar ngampunin dia. Nah itu kan kalau kita mulai dari sudut pandang kita, sekali lagi ya, ini yang sebelumnya. Dari kacamata Allah. Ayo, aku harus mengampuni, aku harus bisa memaafkan karena Tuhan pun ngampunin gue kok. Kenapa gue nggak bisa ngampunin orang lain? Ya Tuhan kalau misalnya dari sudut pandang gue tuh nggak bisa melupakan, ya Tuhan juga bisa ngelupain kali. Memori dia lebih hebat kali dibanding kita. Ingat semua kita dari kita bocah semua diingat kali sama Tuhan. Benar. Tapi kan Tuhan kan, oh ya udah, yang penting ayo maju lagi, ayo berjuang lagi. Kita pun gitu. Ya dulu gue jatuh tapi gue berjuang lagi. Gitu. Jadi walaupun keinget di tengah jalan itu mestinya nggak berhenti tapi tetap maju ya, tetap maju terus aja karena percuma. Ya. Oke. Nih next question, nih pertanyaan yang seru sih pertanyaan ini. Bagaimana jika menyikapi ternyata ini teman dekatnya yang malah sering ngingetin masa lalunya dia gitu. Toxic tuh. Terus? Tapi ini dalam konteksnya bercanda gitu. Nah itu. Kadang-kadang ternyata nggak sadar ya, orang mau bercanda tapi bercandanya tuh nyudutin atau ngarahin ke sesuatu gitu. Nah, terus dia bilang, ya kadang aku merasa sedih, tapi selalu ada bisikan dalam hati. Jadinya ada bisikan dalam hatinya dia, ya emang aku salah waktu itu. Atau ya emang gue gini deh orangnya gitu. Nambah deh. Terus sehingga, nah dia pun reaksinya itu bagus juga, dia tidak melawan dan dia malah candain balik gitu. Tetapi ternyata hatinya sedih. Bagus sih nggak ngelawan, tapi nyimpen juga di hati. Tapi nyimpen gitu. sih. Itu gimana nanggepinnya kayak gini? Sampai satu titik ya, kalau misalkan dia ternyata mengganggu mental dan kerohanian orang ini ya, udah lu nggak usah gaul sama dia lagi aja. Berteman, tapi lu nggak usah sampai nongkrong mulu. Gue tuh pernah punya teman yang kalau nongkrong tuh bercandanya aneh-aneh. Mungkin dia nggak nyerang masa lalu gue, tapi bercandanya aneh-aneh. Ya kalau cowok nongkrong nyerempetnya tuh ke ya cewek lah. Nyerempetnya gitu kalau cowok nongkrong, teman-teman gue dulu begitu. Sampai satu titik ya, even mereka pelayanan semua nih. Pelayan juga. Sampai satu titik gue males. Kok? Karena gue mau nimpalin, gue gak mau nimpalin gitu loh. Kalau gue nimpalin lagi gimana bercandaan gue? Misalnya nyerempet soal lawan jenis ya, soal cewek. Misalnya cewek lewat di mall lagi makan. Wah, tuh cakep tuh cewek. Wah, tuh cewek belum ngomong gitu. Terus gue nimpalin gimana? Berdoa, bro. Maksudnya begitu. Enggak kan? Jadi kurang asik juga dong. Ngomong mentang-mentang anaknya Pak Eras nih. Ya, jadi malah males kan ya. Makanya gue kadang kalau bercanda gue begitu, bukan kadang ya. Sekarang gue udah diemin aja. Itu pan gitu-gitu tuh pan cewek gitu tuh. Oh, ya udah. Gue cuma megang handphone aja. Dalam hati gue agak salting dalam satu titik gitu. Kayak gue mesti ngapain. Tapi dalam satu titik gue gak mau ketemu lagi. Tapi baik aja tetap teman.
Nongkrong yuk. Gue jadi consider lagi. Biasanya kan orang takut Capek kalau nggak. ngelupain itu karena, atau takut misalnya nggak terlalu mau deket lagi tuh karena udah lama nih gue temenan sama dia nih. Sayang nggak sih? Gitu, kadang-kadang gitu. Ya, Udah lama nggak enak gitu, mungkin teman SD, teman lama. ya kalau teman lama ya lo ajak ketemu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak masalah kali. Kecuali lo sahabat, beda cerita deh. Sahabat itu butuh proses lain lagi. Kalau teman yang jarang ketemu kan nggak ketemu juga ya udah. Apalagi model kayak lu, Andre. Kayak lu nggak pusing kalau cuma sendirian di dunia ini. Oh, pusing sih. Oh pusing ya? Pusing ya? Oh pusing ya? Lu mulai pusing ya? Dulu lu setau gue lu nggak begitu gitu. Soalnya lu kayak orang mati nggak apa-apa. Yang penting gue sendiri hidup gitu. Lu nggak gitu ya? Sekarang harus lebih kuat. Oke. Yang penting nggak, Tuhan nggak ninggalin. Wah gile. Nah kalau begitu ya, kalau gue prefer gue sih nggak usah. Gue nggak mau, biarin aja. Nggak apa-apa ya. Tapi Tuhan pasti akan memberikan gue sahabat yang dia bisa mendorong, menopang gue dan bareng-bareng bertambah dewasa. Pasti, kalau itu gue udah yakin. Karena gue udah ngalamin. Jadi tersanjung gue kok. Itu ke gue. Oke, cut ya. Oh enggak, bercanda. Terus. Jadi buat kalian yang mungkin ya belum punya teman atau sedang kebingungan nyari sebuah komunitas, rasanya lu bisa daftar di Home. Nah, caranya adalah ya lu masuk ke Instagramnya @thewarrior.project, nanti bisa ketemu. Masuk Daftar Pak Eko. Mantap nggak tuh? Keren nggak bro gue? Cakep, marketingnya cakep. Nah, terus tapi dia pertanyaan selanjutnya itu, kenapa itu terjadi padaku gitu? Kenapa gue dipertemuin orang-orang kayak gini? Gitu. Dia nanya, kira-kira kenapa? Biar lu belajar memilih siapa yang bisa menjadi sahabat lo atau sekedar teman lo. Dan dalam setiap kejadian itu membuat kita bisa belajar, bisa menentukan. Bukan hanya belajar, tapi bisa menentukan ataupun memutuskan. Jadi belajar dong. Gue ketemu dia kok jadi toksik mulu. Nah, lo jadi masih memutuskan. Gue harus gimana ya? Gue harus milih dia tapi nggak matang, atau gue tinggalin dia. Yang penting gue bisa bertambah dewasa seperti Kristus. Dia harus memutuskan. Nah dalam kondisi dia harus belajar. Tapi buat yang nanya ini, semua orang ngalamin. Semua orang punya teman. Semua orang pasti ngalamin harus memutuskan. Jadi memutuskan dalam arti masih memilih ya. Gue tetap mau gaul, even gue capek hati atau gimana. Gitu. Nah pesan gue adalah jangan sampai salah memutuskan. Kalau pengalaman gue tadi lu bilang bisa ketemu orang yang lebih baik lagi gitu. Itu lu punya pengalaman itu juga? Lu ninggalin sebuah persahabatan yang dulu yang nggak terlalu baik buat mental lu atau buat kerohanian lu, terus lu putus ninggalin, terus akhirnya ketemu lagi atau jadi sendiri gitu? Salah satu contohnya di Home yang teman-teman harus daftar semua. Jangan lupa di Instagram @thewarrior.project. Betul, kita hari ini full of marketing nih, full of marketing Home ya. Tapi bener loh, gue tuh semenjak masuk Home ya, kan gue ketemu teman-teman yang even gue jadi kokonya lah waktu Home KG2 mula-mula, kan ada lu juga kan di situ kan, KG2 mula-mula. Tapi tuh jadi kayak apa ya? Jadi emang temen gue jadi itu doang. Nongkrong itu doang. Even gue gak dekat sama semua ya, sama semuanya. Misalnya dulu kan 30 anak dulu kita Home-nya. 30 Tapi dari situ gue nemuin teman-teman yang bisa seperjuangan, Re. Akhirnya cuma 4-5 orang mungkin dari Home yang akrab ya. Selebihnya kan baik. Ya nggak apa-apa. Tapi bukan yang toksik. Mendingan lu punya 2 yang bisa mendewasakan daripada 10 tapi toksik. Even mereka seru ya, tapi toksik. Mendingan begitu sih. Nanti jadi dari 2, 4, 6. Nambah. Seperti Home hari ini kalau teman-teman daftar, teman kita nambah. Gitu ya. Mantap. Nih pertanyaan berikutnya kok. Sempat dimention kalau buat lihat gue masa lalu tuh harus kehilangan diri atau kehilangan nyawa lah bahasanya kan gitu. Nah, sampai harus berpikir gue layak untuk diperlakukan begitu. Gue layak disakitin. Koko bilangnya tuh waktu di sesi The Warrior Project. Iya. Gue layak disakitin, gue layak diperlakukan begitulah. Nah, menurut Koko itu bertentangan gak sih sama apa yang diajarin sekarang, yaitu self love dan self worth? Dimana ya kita diajar kalau setiap manusia itu layak diperlakukan baik gitu, dikasihi gitu. Itu bertentangan gak nih? Self love itu kalau melihat dari kacamata kita ya, misalnya gue mencintai diri gue apa, ya gue belanja apa yang gue mau, gue kejar apa yang gue mau, mimpi gue, kekayaan gue. Kenapa? Karena gue cinta. Gue cinta diri gue. Gue cinta daging gue sebenarnya. Oh, diri gue tapi daging gue. Harusnya gue mencintai roh gue. Kan beda. Kalau gue mencintai roh gue tuh mikirin bagaimana Allah juga mencintai roh gue kan. Kan Yakobus 4 yang kelima, bukan tanpa alasan Allah mengingini roh kita, mengingini diri kita, roh kita dengan cemburu. Seperti itulah kita pun menjaga roh kita, mencintai roh kita dengan benar. Kita mikir gimana?
roh ini kekal. Roh ini akan kembali kepada, harus kembali kepada Bapa. Karena dia kan Bapa segala roh kan. Harus kembali kepada Dia. Nah kalau gue mencintai kekekalan roh gue nggak boleh mencintai daging gue. Nah self love mana yang sekarang mau kita lihat nih? Self love mana nih? Jangan sampai salah self love. Karena kalau mencintai diri gue sendiri, gue dipermalukan, gue balas. Kenapa? Gue nggak mau diri gue dipermalukan. Diri gue. Tapi diri gue harusnya ada diri gue yang lain. Roh ini harus dari sudut pandang Allah, ini harus lebih gue cintai. Daging ya gue sayang, ya gue makan, itu kan gue mencintai daging gue dong, gue jaga diri gue makan sehat dan segala macam. Tapi kalau lo mencintai diri lo dengan salah, lo akan menghajar orang lain yang menyerang diri lo. Itu yang jadi nggak beres. Sedangkan kalau kita balik lagi ya, kalau mencintai roh kita kan nurut firman kok, ampuni musuhmu, lo nggak akan balas. Nah itu kan ada proses di mana kalau dilukai kan sakit gitu ya. Nah itu apakah nggak bahaya ya buat mental kita? Apa takutnya jadi stres atau apa gitu? Iya, sama kayak pertanyaan yang awal tadi ya. Ya gue rela diginiin gitu ya. Iya. Ini konteksnya mungkin untuk kasus-kasus seperti dihianati, direndahkan. Oh ya udah, orang ngerendahin gue. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Ya sekarang kalau gue bilang, lu nggak boleh rendahin gue dong. Emang gue siapa sih? Satu sisi kan gue emang anak Allah, tapi gue juga adalah hamba. Ya udah, lu menyerang gue, lu mengatain gue, ya udah nggak apa-apa. Selama pada akhirnya kalau Bapak bisa kenal gue, that's okay. Kan larinya ke situ tuh, Dre. Yang penting sudut pandang Allah itu. Sudut pandangnya masih benar. Kayak gitu. Tapi bagaimana juga kita rela itu, tapi biar nggak trauma, itu gimana? Takutnya nanti malah jadi trauma apa enggak? Jadi gue minder gitu, misalnya dipermalukan jadi kayak minder gue jadi gitu. Trauma itu atau nggak move on itu kan nggak bisa menerima keadaan. Jadi traumatik. Kok begini sih? Kenapa sih begini? Kenapa sih tuh orang begitu sama gue? Kenapa sih? Tapi once lu melihat dari sudut pandang lain, ya udahlah, emang ya mereka mau gituin gue nggak apa-apa lah. Siapa gue sih? Toh akhirnya hidup cuma sebentaran doang, mati ke surga. Nah, jadi bisa lebih gini loh, kayak anjing yang jilatin ludahnya sendiri. Kasarnya gitu ya. Kan anjing jilatin ludahnya sendiri supaya sembuh kan? Anjing menjilati lukanya sendiri. Kita gitu. Ya udahlah, gue bukan siapa-siapa. Sebenarnya tuh self healing loh. Sebenarnya. Begitu sih. Cakep. Ini pertanyaan yang terakhir kok. Terakhir mulu, Dre. Cepat banget kita. Iya nih. Apa mau durasi lebih lama lagi? Oh enggak. Entar kita diomelin sama Ibu Polina ya di sini. Ibu Polina di sini. Aduh. Aku ngerasa ada yang ngeganjel dalam hatiku nih. Aku rasanya masih belum bisa deal with my past gitu. Boleh nggak sih aku bertahap aja gitu? Nah, kemudian disebutin nih, kenapa masih ngeganjel gitu. Karena setiap lihat muka papa aku gitu, bawaannya tuh mau nangis. Sakit hati, kesel. Aku udah benar-benar jadi apa yang dia mau kok. Tapi dia perlakuan aku. Ngomong apa sih? Ada mendramatisir pertanyaan. Menjiwai sekali. Bagus. Tapi dia perlakuin aku seakan I'm nothing gitu. Aku dianggap pelampiasan emosi aja. Jangan-jangan ada kekerasan juga mungkin itu ya. Kayaknya sih ke situ. Terus dia mentalku sakit, WK gitu. Tapi sampai senyum. Kenapa sakit WK ya? Iya, gitu makanya ya? bingung juga gue. Nah, itu menurut aku gimana? Yang kayak kasusnya begini ya, kan dia bilang kan boleh bertahap nggak? Iya, boleh bertahap. Bertahapnya itu mesti bertahap bener gitu loh. Dalam arti kayak lu naik tangga, lu naik gitu loh. Jangan bertahap tapi lu jalan terus aja. Dalam arti lu naik kagak turun enggak, ya lu nggak berubah. Tapi gini sih, bertahap tuh harus ada perubahan gitu loh. Karena itu kalau untuk kasus yang nanya ini ya, buat teman-teman yang ngalamin hal ini juga, kalau kalian mau bilang bertahap, milikilah mentor, Cici, Koko yang bisa jadi jadi teman kalian ngobrol. Jadi biar bertahap itu jangan bertahap sendiri, karena kalau sendiri bisa ngaco gitu, Dre. Kalau bertahap sendiri bisa ngaco, karena bertahapnya sesuai dengan emosi dia. Kalau dia bertumbuh, dia berdoa terus ketemu Tuhan, belajar. Kalau enggak, bertahap dia bukan bertahap bertumbuh, tapi bertahap untuk bikin panjang. Bikin panjang kepahitan. Sebenarnya nggak bertahap, tapi karena dibilang bertahap karena mungkin berat. Berat kok, jadi gue butuh bertahap. Oke, bertahap, tapi jangan sampai lo hanya memperpanjang. Bukan mengakhiri, tapi lo memperpanjang. Nah, itu yang serem. Karena itu kayak gini, mesti masuk ke Instagram @thewarrior.project. Betul. Cukup kok? Cukup? Oke. Oke, demikian question and answer kita episode 18. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung aja chat di Firman atau sesi di The Warrior Project berikutnya. Thank you semuanya, bye-bye.